Seberang jalan, pria itu membanting kemudi motornya dan terjatuh dengan keras. Pria itu memeriksa gadis kecil yang terjatuh karena dirinya. Gadis kecil itu membuka matanya dan menatapnya, lalu pingsan. Pria itu berteriak minta tolong. Nama pria itu adalah Hyun-soo karena mengendarai motor dan menyebabkan kecelakaan. Hyun-soo dihukum selama 3 tahun penjara. Pada saat ini gadis kecil itu muncul dan berkata, dia tidak sengaja dan dirinya jatuh karena terpeleset. Keesokan harinya, Hyun-soo menemui gadis itu untuk berterima kasih dan juga menanyakan padanya apakah ia ingin pergi ke dokter. Gadis itu mengatakan hanya sedikit terluka dan hanya perlu istirahat. Hyun-soo mengetahui nama gadis itu Endong. Endong tahu jika Hyun-soo bolos sekolah. Kemudian, semoga kakak bisa lebih baik lagi. Jika kebohonganku sia-sia, aku mungkin sedih. Hyun-soo tersentuh dengan kebaikan Endong. Endong hidup bersama neneknya sejak masih kecil. Neneknya tidak sehat. Endong tahu bagaimana cara memasak, bersih-bersih dan mencuci. Nenek bertanya apakah Endong tidak lelah. Endong terus mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Dan Hyun-soo itu orang yang baik. Hyun-soo bersembunyi di luar, mendengar perkataan Endong. Hyun-soo sering berkelahi, tapi Endong memujinya, mengatakan ia orang baik. Hyun-soo hampir meneteskan air mata. Sejak itu Hyun-soo mulai berubah. Sepatu Endong terlihat buruk. Ia tidak berharap hidupnya begitu sulit. Hyun-soo mengambil semua makanan di kulkas dan membawa sekantong beras. Kemudian meletakkannya di depan rumah Endong agar Hyun-soo bisa dekat dengan Endong. Hyun-soo merusak sepatunya agar sepatunya terlihat buruk. Saat itu, ibunya melihat kelakukannya dan memarahinya. Melihat Endong memindahkan barang, Hyun-soo mengambil inisiatif untuk membantu. Dan juga Hyun-soo menanyakan kabar nenek Endong. Bahkan Hyun-soo membantu mencuci pakaian. Endong sangat tersentuh melihat Hyun-soo. Hyun-soo bertanya pada Endong, apakah dia biasanya mencuci dan memasak sendiri. Endong mengatakan jadi pemilik rumah sering datang untuk membantu. Kurangnya kasih sayang sejak kecil membuatnya semakin mandiri. Setelah itu, mereka dengan senang hati makan bersama. Endong berinisiatif memberikan lauk kepada Hyun-soo. Saat ini, Hyun-soo merusak sepatunya lagi. Hyun-soo juga menggosokkannya ke tanah agar Hyun-soo semakin dekat dengan Endong. Tapi Endong yang melihat sepatu lamanya. Mereka malu dan menjauh. Endong membandingkan sepatu milik Hyun-soo. Saat ini mereka sedang makan es krim. Tiba-tiba, berandalan itu menemui Hyun-soo. Hyun-han melaporkan bahwa mereka menjual mobil curian dan mereka mencarinya Hyun-soo. Hyun-soo tidak takut pada mereka, lalu memasukkan es krim ke mulut temannya. Kemudian membawa Endong pergi. Hyun-soo mengatakan pada Endong untuk menjauh dari mereka. Laki-laki di luar sana itu anjing, kecuali aku. Kamu mengerti? Nenek bertanya, kenapa dia tidak tidur? Endong memberitahunya bahwa ia sedang belajar. Hyun-soo bersembunyi di luar jendela Endong setiap malam. Dia juga membeli sepatu baru untuk Endong. Saatnya, Endong datang ke sekolah Hyun-soo, menunggu Hyun-soo pulang. Apakah kau akan terus menjadi anak-anak? Kamu juga akan bertumbuh besar. Cukup rambutmu cantik. Setelah sekolah, mereka pergi ke kafe untuk membicarakan mimpi mereka. Endong mengatakan mimpinya adalah menjadi seorang aktris. Menjadi aktris yang terkenal. Sehingga Endong dapat menemukan ibunya di TV. Hyun-soo bertanya pada Endong, bagaimana ia akan menemukan Hyun-soo di masa depan. Endong menjawab dengan melihat punggungnya. Karena punggungmu yang terhangat di dunia. Sehingga aku akan mengenalimu. Menurutku, kakak orang yang baik. Ketika aku memikirkanmu, seolah hatiku bergetar. Ketika pulang, mereka dengan enggan mengucapkan selamat tinggal. Hyun-soo mendengar pagar rumah itu berderit. Hyun-soo berkata akan memperbaikinya, kemudian mengucapkan selamat tinggal. Hyun-soo sangat senang. Endong juga sangat senang malam ini. Hari berikutnya, Hyun-soo membawa peralatannya dan keluar. Di jalan, Hyun-soo bertemu dengan berandalan itu. Saat Hyun-soo hendak ke rumah Endong, kali ini mereka mulai mengancam Hyun-soo dan menggunakan Endong sebagai ancaman. Mendengar mereka akan mengancam Endong, Hyun-soo melawan mereka dan mengalahkan mereka. Akhirnya Hyun-soo pergi ke rumah sakit untuk pengobatan. Endong menunggu Hyun-soo, tapi Hyun-soo tidak datang. Akhirnya Endong masuk ke dalam. Saat ini, ketika Endong pulang, neneknya meninggal karena sakit. Satu-satunya kerabat Endong telah tiada. Kemudian, Hyun-soo menuju rumah Endong, tapi rumah itu telah kosong. Hyun-soo pun bertemu dengan pemilik rumah. Hyun-soo menanyakan keberadaan Endong. Bibi itu memberitahu bahwa mereka tinggal di rumah sakit, dan nenek Endong telah meninggal. Pendeta membawa Endong pergi. Bibi tidak tahu di mana Endong berada. Endong tidak tahu kenapa Hyun-soo menghilang saat itu. Bahkan Endong juga menulis surat. Setiap sepulang sekolah, Endong tidak menemukannya.
Hyunsu tidak menyangka begitu banyak hal terjadi saat ia di rumah sakit. Dong. Aku akan menemukanmu. Sebelum itu, jangan sakit atau terluka. Dong, maafkan aku, Dong. Hyunsu kehilangan Dong. Dan keluarga Hyunsu pun pindah ke kota. Saat ini Hyunsu sedang menonton televisi. Hyunsu tiba-tiba teringat mimpi Dong yang ingin menjadi aktris dan menemukan ibunya. Kemudian, Hyunsu mulai belajar bagaimana menjadi seorang aktor. 10 tahun kemudian, jalan aktornya tidak terlalu mulus, dan Hyunsu mengubah karirnya menjadi pejabat publik. Ketika Hyunsu pergi hari ini, Hyunsu tidak memperhatikan jalan ketika menyeberang. Seorang gadis mengendarai sepeda terjatuh. Hyunsu pun bergegas menolongnya. Hyunsu bertanya kepada gadis itu apakah dia terluka. Hyunsu menemukan gadis yang ia cari selama 10 tahun. Dia adalah Dong.